Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Asti. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang trigonometri di kelas 10. Oke. Sekarang kompetensi dasar yang akan kita capai nantinya yaitu melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan perbandingan fungsi persamaan dan identitas trigonometri. Indikatornya menentukan nilai perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan suatu sudut pada segitiga siku-siku. Kemudian menentukan nilai perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen dari sudut khusus. Oke, materinya perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Di sini, Ibu ada segitiga siku-siku. Ya, perhatikan gambar segitiga siku-siku Ibu. Ya, ada sisi berhadapan dengan sudut namanya sisi depan. Kemudian sisi yang di samping sudut namanya sisi samping. Untuk sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku namanya sisi miring. Nah, bagaimana kalau segitiganya Ibu buat seperti ini, sudut posisi sudutnya ya. Sisi sudut yang berhadapan adalah sisi depan yang bergaris merah ini ya. Berarti ini sisi depan karena berhadapan dengan sudut, sama seperti yang segitiga yang model seperti ini. Baik, kemudian sisi samping di samping sudut, sisi miring berhadapan dengan sudut siku-siku. Oke, sisi miring itu tidak selalu miring ya, tetapi selalu sisi depan sudut siku-siku. Jadi posisinya di depan sudut siku-siku, itu adalah sisi miring. Oke, untuk perbandingan trigonometri, sinus suatu sudut itu adalah perbandingan antara panjang sisi depan suatu sudut dengan sisi miring. Untuk kosinus, itu suatu sudut adalah perbandingan antara panjang sisi samping suatu sudut dengan sisi miring. Untuk tangen, itu suatu sudut adalah perbandingan antara panjang sisi depan suatu sudut dengan panjang sisi samping. Oke. Suatu sudut dikatakan sudut baku itu jika sisi inisialnya berimpit dengan sumbu X positif dan sisi terminalnya dapat terletak di salah satu kuadran dari 4 kuadran atau terletak di salah satu sumbu koordinat. Perhatikan di sini kuadran sudah suatu lingkaran itu adalah 360 derajat ya. Dibagi 4 menjadi seperti ini, ada kuadran pertama, ada kuadran kedua, ada kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Untuk kuadran pertama itu adalah sudut dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Untuk kuadran kedua itu 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Untuk kuadran ketiga itu dari 180 sampai dengan 270. Untuk kuadran keempat itu adalah 270 sampai 360. Jadi untuk posisi alfanya itu berlawanan dengan arah jam ya. Oke. Sekarang Ibu punya segitiga siku-siku kembali. Nah, bagaimana untuk perbandingan trigonometrinya ya? Sekarang yang sin A, karena di sini titik sudutnya adalah sebagai A ya, maka sisi yang berhadapan dengan titik sudut A itu adalah A kecil, yang berhadapan dengan sudut B adalah B kecil, yang berhadapan dengan sudut titik C adalah C kecil ya. Bagaimana perbandingan sin A? Sin A itu adalah sisi depan sudut A ya, dibagi dengan sisi miring sehingga menjadi yang berada di depan sudut A adalah si A kecil, yang berhadapan dengan sisi miring adalah C kecil. Bagaimana dengan cos A? Cos A itu adalah sisi samping sudut A dibagi dengan sisi miring. Siapa sisi samping sudut A? Ya adalah B. Siapa sisi miring? Ya adalah si C. Maka B per C. Untuk tan A itu adalah sisi depan sudut A dibagi dengan sisi samping sudut A. Bagaimana dengan sisi depan sudut A? Itu adalah si A kecil. Sisi samping sudut A adalah si B kecil. Mudah dipahami bukan? Nah, agar lebih mudah mengingatnya, maka di sini Ibu singkat ya. Sisi depan, sisi samping, sisi miring itu Ibu singkat sebagai desami. Sehingga si sin A itu adalah demi, karena depan miring ya. Jadi demi, untuk menghafalnya adalah sin A adalah demi. Untuk cos sami, untuk tan adalah desa. Nah, untuk lebih mudah mengingat nilai perbandingan trigonometri sin, cos, dan tan berturut-turut itu adalah demi, sami, desa. Mudah bukan? Oke, Ibu lanjutkan kembali.
Di sini ada sebuah contoh soal. Kita praktekkan ya perbandingan yang kita hafalkan tadi. Diketahui segitiga ABC yang siku-siku di C seperti tergambar di bawah ini. Panjang AB itu 5 cm, panjang si AC itu 3 cm, panjangnya BC adalah 4 cm. Tentukan nilai sin B, cos B, dan tan B. Oke, nah sin B tadi sesuai yang kita hafal tadi ya, cara menghafalnya. Sin adalah demi, maka kalau sin B berarti titik sudutnya adalah di si B. Siapa sisi depan? Depannya adalah 3. Siapa sisi miring? Miringnya adalah 5, sehingga nilai sin B-nya adalah 3/5. Bagaimana dengan cos B? Cos B adalah samin, sisi samping dibagi dengan sisi miring ya. Sisi samping kita siapa? Adalah 4. Sisi miring kita adalah 5, sehingga nilai cos B-nya adalah 4/5. Bagaimana dengan tan B? Tan B adalah desa, sisi depan dibagi dengan sisi samping. Sisi depannya siapa? 3 cm, sampingnya adalah 4 cm, sehingga nilai tan B adalah 3/4. Baik. Dikenal juga pola perbandingan trigonometri yang lain ya, yaitu sekan, kosekan, dan kotangen. Sekan itu merupakan kebalikan dari kosinus, kosekan itu merupakan kebalikan dari sinus, dan kotangen merupakan kebalikan dari tangen. Ya, jadi kalau misalkan kita ambil lagi segitiga siku-siku perbandingannya, karena sekan A adalah kebalikan adalah dari cos, maka sekan A itu adalah 1/cos A. Maka untuk perbandingannya sisi miring dibagi dengan sisi samping sudut A, karena cos A tadi adalah sami, seperti itu ya. Maka untuk sekan A-nya adalah siapa si miringnya? Miringnya adalah C. Siapa sampingnya? Sampingnya adalah B, maka C/B. Bagaimana dengan kosekan A? Kosekan itu adalah kebalikan dari sin, berarti 1 dibagi sin A. Untuk perbandingannya, cara menghafalnya tadi adalah demi untuk sin, maka untuk kosekannya adalah middle, dibalik aja ya. Maka si kosekan A-nya adalah sisi miring dibagi dengan sisi depan sudut A, yaitu C/A, C dan A, begitu ya. Untuk kotangan itu kebalikan dari tan ya. Jadi 1/tan A, yang tadinya tannya desa menjadi sade ya. Jadi sisi samping sudut A dibagi dengan sisi depan sudut A. Depannya sampingnya siapa? Sampingnya adalah B, depannya adalah si A, sehingga kotangan A-nya adalah B/A. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang perbandingan trigonometri di semua kuadran. Misalkan P berkoordinat X, Y dan panjang OP adalah R, maka R itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Jika theta adalah sudut XOP, maka didapat, oke, ini ada sebuah koordinat kartesius ya, segitiga siku-sikunya berada di bidang koordinat. Si X-nya, ini ini Y-nya, ini R-nya. Sekarang bagaimana dengan sin theta? Sin theta tadi adalah demi ya, berarti sisi depan dibagi dengan sisi miring. Depannya siapa? Depannya adalah Y. Miringnya siapa? Miringnya adalah R. Maka sin theta-nya adalah Y dibagi R. Untuk cos theta bagaimana? Cos theta adalah sami. Cos theta sami berarti samping ya. Samping dibagi miring. Sampingnya adalah X, miringnya adalah R. Bagaimana dengan tan theta? Tan theta adalah desa, depan per samping. Depannya siapa? Depannya adalah Y, sampingnya adalah X. Maka tan theta adalah Y/X. Oke, jadi definisi perbandingan trigonometri di atas juga berlaku untuk sudut theta yang berada di kuadran 2, 3, dan 4 seperti ditunjukkan gambar berikut ini. Perhatikan gambarnya ya. Oke, jadi seperti ini ya. Kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Tanda-tanda perbandingan trigonometri ya. Untuk membedakan posisi kuadran itu adalah tanda. Untuk kuadran pertama ya, dari 0 sampai 90 maksud Ibu, itu tandanya semuanya itu positif ya, baik sin, cos, tan, dan kebalikannya. Bagaimana dengan yang kuadran kedua? Kuadran kedua itu hanya sin saja yang positif, berarti yang lainnya negatif, seperti
tan dan cos dan kebalikannya ya. Kuadran ketiga itu dari 180 sampai 270 itu siapa yang positif? Hanya tan saja ya. Berarti untuk kosin dan lainnya itu negatif. Untuk kuadran keempat itu hanya cos positif ya, itu di antara 270 sampai 360. Kita lanjutkan ya. Maka nilai positif di masing-masing kuadran itu untuk kuadran pertama adalah semua, untuk kuadran kedua adalah sin saja ya, dan kebalikannya, dan kuadran ketiga adalah tan dan kebalikannya, dan untuk yang kuadran keempat adalah cos dan kebalikannya. Baik, contoh soal. Diketahui tan theta 3/4 dan theta berada di kuadran ketiga. Tentukan nilai sin theta dan cos theta. Karena theta berada di kuadran 3, maka X dan Y bertanda negatif ya. Tan theta itu 3/4, maka menjadi min 3 dibagi dengan min 4, berarti X-nya itu adalah min 3, Y-nya adalah min 4 ya. Seperti ini gambar di bidang koordinat kartesiusnya ya. Sehingga R-nya adalah min 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat itu sama dengan 5 ya. Nah, jadi untuk perbandingan sin tetanya Y dibagi R ya, min 3 dibagi 5. Cos tetanya X dibagi R, min 4 dibagi 5. Nah, sekarang perbandingan trigonometri sudut-sudut khusus. Sudut khusus istimewa, maksudnya ya, sudut khusus itu adalah istimewa, adalah suatu sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya itu dapat ditentukan secara eksak ya, tepat. Sudut khusus yang dipelajari itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi bagaimana untuk sudut 30 derajat dan 45 dan 60 dulu. Nah, perhatikan untuk segitiga sama sisi ABD ya. Dari sini kita bisa mengambil C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, itu menjadi si C-nya adalah 2A kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, menjadi B kuadrat itu sama dengan 3A kuadrat ya, menjadi B-nya A akar 3. Maka diperoleh nilai perbandingan trigonometri untuk sin 30 derajatnya A per C, A dibagi 2A, sehingga menjadi 1/2. Oh, berarti sin 30 1/2. Untuk cos 30-nya B per C, A akar 3 dibagi dengan 2A ya, menjadi 1/2 akar 3. Untuk tan 30-nya bagaimana? Ya, A per B ya, A dibagi A akar 3 menjadi 1 per akar 3 sama dengan 1/3 akar 3 ya, dari menggunakan rumusan perbandingan trigonometri yang sebelumnya tadi ya. Bagaimana dengan sin 60? Sin 60 titik B ini berarti B per C ya, menjadi A akar 3 dibagi 2A sama dengan 1/2 akar 3. Untuk cos 60 adalah A per C, A dibagi 2A ya, menjadi 1/2. Untuk tan 60 berarti B per A akar 3 dibagi A sama dengan akar 3 ya. Ya, seperti ini ya. Oke. Segitiga siku-siku sama kaki ABC itu untuk mencari sudut yang 45 derajat. Nah, menjadi untuk mencari sisi miringnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sehingga menjadi A akar 2 untuk nilai C-nya. Maka sin 45 derajatnya adalah A per C, A dibagi A akar 2 itu 1/2 akar 2. Untuk cos 45 derajatnya B per C ya, kosami samping per miring, B per C berarti A per akar 2 menjadi 1/2 akar 2. Untuk tan 45 maksud Ibu itu adalah depan per samping, A dibagi B, B-nya adalah A, maka menjadi 1. Seperti itu ya. Ini untuk nilainya. Sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nilai perbandingan trigonometri sudut 0 sampai 90 itu dicari dengan koordinat kartesius. Agar perhatikan gambarnya, sudut XOP itu 0 derajat, maka titik P terletak di sumbu X positif. Misalkan koordinat titik P-nya adalah A,0. Nah, P A,0 maka menjadi X sama dengan A, Y sama dengan 0, R-nya A kuadrat ditambah 0 kuadrat ya, akar A adalah si A, akar A kuadrat adalah si A, seperti itu. Untuk mencari sin 0 derajatnya berarti Y dibagi R, berarti 0 dibagi A, 0 dibagi A adalah 0. Nah, cos 0 derajat X dibagi R, X dibagi R, A dibagi A itu sama dengan 1. Untuk tan 0 derajatnya berarti Y dibagi X, Y-nya 0, X-nya A, maka
0 untuk tan theta. Ya, untuk agar sudut XOP-nya 90 derajat, ya maka titik P-nya terletak di sumbu Y positif. Jadi misalkan koordinat titik P-nya adalah 0, B, ya. P-nya 0, B, maka X sama dengan 0, Y sama dengan B, dan R-nya sama dengan B. Tinggal kita ganti. Sin 90 derajat itu adalah Y per R. B dibagi B sama dengan 1. Cos 90 derajatnya itu adalah X sama dengan R. X-nya diganti 0, R-nya diganti B, menjadi 0 dibagi B, ya 0. Tan 90 derajat Y dibagi X itu sama dengan B dibagi 0, maka tak terdefinisi. Dari uraian di atas itu diperoleh nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut khusus yang dibuat dalam tabel berikut. Perhatikan tabel berikut. Dari alfa, sudut istimewa atau sudut khusus 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat sampai 90 derajat bisa kita dapat dari keenam perbandingan trigonometri, ya. Kita bisa isi menjadi tabel seperti ini. Ya, alhamdulillah ya bisa kita mencari. Jadi bagaimana untuk mengingat nilai sinus kosinus untuk mempermudah mengingat dari si tabel tadi, ya. Oh, ini menggunakan jari-jari kalian, ya. Untuk jempol itu kalian bisa isi nilainya itu 0. Untuk telunjuk kalian itu bisa kalian tulis menjadi angka 1. Untuk jari tengah kalian isi dengan angka 2. Untuk jari manis itu 3 dan kelingking adalah 4, ya. Nah, untuk sudut sin itu berawal dari jempol 0 derajatnya, ya. Kalau cos kebalikan, cosnya berawal dari kelingking. Sehingga untuk sin 0 derajatnya berapa? 0. Sin 30 derajatnya 1. Sin 45-nya setengah akar 2, ya. Untuk yang sin 30-nya setengah akar 3 nih, setengah untuk membantu untuk sisi nilai perbandingan yang jari yang tadi, ya. Kemudian kalau sinnya 90 adalah si setengah akar 4 adalah 1. Seperti itu, ya. Oke, mudah dipahami. Silakan kalian coba nanti di jari-jari kalian, ya. Oke. Perbandingan untuk ketiga, perbandingan trigonometri sudut berelasi. Oke, alfa di sini sudut OP dengan sudut X terdekat, ya. Dan yang bagaimana kalau alfanya sudut OP-nya dengan sumbu Y terdekat seperti ini, ya. Maksudnya theta berarti berada di 180 kurang alfa, berarti berada di kuadran kedua. Seperti itu, ya. Perhatikan bagaimana posisi kuadran-kuadran. Posisi kuadran pertama itu 0 sampai 90. Kuadran kedua itu 90 lebih, ya. Berarti 180 bisa kurang, 90 bisa tambah. Kalau kuadran ketiga itu 270 kurang bisa 180 lebih, dan sebaliknya kalau kuadran keempat berarti 360 kurang 270 lebih. Seperti itu, ya. Hubungan antara sudut theta dan alfa dalam perbandingan trigonometri. Nah, ini menjadi seperti ini, ya, sudah dijelaskan tadi. Kalau misalkan sin 180 dikurang alfa, bagaimana untuk sinnya? Menjadi sin alfa. Cos 180 dikurang alfa menjadi min cos alfa. Tan 180 dikurang alfa min tan alfa. Kosekan 180 dikurang alfa kosekan alfa. Sekan 180 dikurang alfa min sekan alfa. Kotangan 180 dikurang alfa min kotangan alfa. Jadi perhatikan, ya, untuk menentukan sudut berelasi. Ya, ini untuk kuadran keempat, ya. Jadi untuk besar sudut yang melebihi satu putaran penuh digunakan rumus berikut. Bagaimana kalau dia lebih dari 360, ya, menggunakan rumusan seperti ini. Oke, perbandingan trigonometri yang menghubungkan sudut theta dan alfa dengan alfanya merupakan sudut yang dibentuk sisi terminal OP dengan sumbu Y terdekat adalah sebagai berikut. Ini untuk yang 90 kurang dan tambah, ya, seperti ini. Oke, sekarang Ibu punya latihan. Jadi kalian kerjakan latihan ini, ya. Selesaikan. Kita coba yang tadi yang kita pelajari tadi, yaitu perhatikan segitiga BC siku-siku di titik B, ya. Perhatikan segitiganya, sisi-sisinya. Nanti kalian tentukan perbandingan trigonometri untuk sudut A bagaimana, untuk sudut C bagaimana, keenam perbandingan tersebut, ya. Oke, terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat, ya. Semoga kalian bisa menyelesaikan masalah tentang trigonometri perbandingan menggunakan